Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan model dan simulasi. Adapun kelompok Reksi, Rizkia, Sandi, dan Thomas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada soal nomor 1, yaitu lakukan perhitungan Monte Carlo untuk lingkaran dengan konsep persebaran titik 6.000, 8.500, dan 11.000. Di sini ada import library, yaitu NumPy, diimport sebagai NP untuk operasi numerik, khususnya untuk nilai V. Dan juga ada matplotlib.py lot diimport sebagai VLT untuk kemungkinan visualisasi data. Yang kedua ada definisi fungsi circle area. Fungsi ini menghitung luas lingkaran dengan rumus Pi kali R2 per Pi per times R kuadrat V dikali R2 menggunakan np.v untuk nilai V. Fungsi menerima parameter R yang merupakan jari-jari lingkaran. Yang ketiga ada inisialisasi variabel, yaitu R sama dengan 2. Menetapkan jari-jari lingkaran yang akan dihitung luasnya sebagai 2. Yang kedua ada endpoint list, yaitu 6.000, 8.500, dan 11.000. Daftar jumlah titik yang mungkin akan digunakan dalam simulasi, misalnya metode Monte Carlo. Yang ketiga ada area result, list kosong untuk menyimpan hasil perhitungan luas lingkaran sesuai jumlah titik dalam end process list. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi. Selanjutnya, yaitu ada hasil dari perhitungan menggunakan metode Monte Carlo untuk memperkirakan luas sebuah area lingkaran. Terdapat 3 simulasi Monte Carlo dengan jumlah titik yang berbeda, yaitu 6.000, 8.500, dan 11.000. Masing-masing simulasi menghitung luas perkiraan berdasarkan proporsi titik yang jatuh di dalam lingkaran. Untuk luas manualnya, yaitu sekitar 12.560 yang menunjukkan nilai referensi untuk luas lingkaran kemungkinan didapatkan dari pendekatan analisis atau geometris. Selanjutnya, untuk hasil dari simulasinya, terdapat 2 warna titik. Yang pertama, titik berwarna merah berada di luar lingkaran, dan untuk titik yang berwarna biru berada di dalam lingkaran. Untuk titik dengan persebaran 6.000 titik, luas perkiraannya adalah sekitar 12.648.000 yang sudah cukup mendekati nilai manual. Penyebaran selanjutnya untuk persebaran titik 8.500, yaitu jumlah perkiraannya menjadi sekitar 12.524.000 yang menunjukkan peningkatan akurasi dibandingkan dengan simulasi persebaran 6.000 titik. Selanjutnya, persebaran titik 11.000, yaitu menambah jumlah titik lagi menghasilkan luas perkiraan sebanyak 12.624.000. Hasil ini semakin mendekati nilai manual, menunjukkan bahwa jumlah titik yang lebih besar meningkatkan akurasi perkiraan. Jadi secara keseluruhan, seiring bertambahnya jumlah titik pada setiap simulasi Monte Carlo, hasil perkiraan luas menjadi lebih akurat dan mendekati nilai luas yang dihitung secara manual. Ini menunjukkan efektivitas metode Monte Carlo, di mana ketelitian akan meningkat dengan sampel yang lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Soal 2, buat model simulasi tentang permintaan, penjualan apapun, kondisi dicari, satuan waktu misal 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, cari laba atau permintaan Monte Carlo. Satu parameter simulasi N,
simulation sama dengan 1 parameter simulasi, N simulation sama dengan 10.000 jumlah simulasi yang akan dilakukan untuk memodelkan variasi dalam parameter acak. Mons sama dengan 12 simulasi dihitung untuk 12 bulan mewakili 1 tahun. 2 definisi variabel. Harga jual. Array yang berisi harga jual per baju yang diambil secara acak dalam rentang 100.000 hingga 150.000 dengan ukuran N simulation. Biaya produksi. Array yang berisi biaya produksi per baju diambil secara acak dalam rentang 50.000 hingga 80.000 juga dengan ukuran N simulation. Jumlah penjualan. Array jumlah penjualan per bulan menggunakan distribusi normal dengan rata-rata 300 dan standar deviasi 75, nilai ini dibatasi antara 200 hingga 400 untuk menghindari jumlah yang tidak realistis. Biaya operasional 2 juta biaya operasional tetap per bulan. 3. Hitung keuntungan bulanan. Keuntungan bulanan jumlah penjualan, biaya operasional, menghitung keuntungan bulanan dengan mengalikan margin keuntungan per baju dengan jumlah penjualan, lalu dikurangi biaya operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menjelaskan grafik keuntungan dari penjualan baju online. Yang pertama itu ada tahun pertama, di sini dia menggunakan warna biru dengan keuntungan rata-rata 15.730.000. Yang kedua, di sini ada berwarna kuning. Kenapa dia lebih kecil daripada yang biru? Karena jumlah yang tahun kedua itu ditambahkan dengan tahun pertama dengan hasil 31.747.000. Dan tahun yang ketiga ini ada berwarna hijau. Dia sama seperti tahun kedua dan tahun pertama. Ini dia ditambahkan dari hasil-hasil keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya, yang dimana keuntungannya itu menjadi 47.621.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.